Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan kasus terkait tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Farhanadi Prosadi, yang kedua Dian Resti, yang ketiga Anggi Purwatiningsih, yang keempat Halisa Irba Salsabila, yang kelima Arin Alfi Fatonia, dan yang terakhir Rosida Eriana. Kami membagi kasus tersebut menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama kasus atau permasalahannya, yang kedua patofisiologi dan etiologi, yang ketiga obat yang tersedia, yang keempat permasalahan kasus dan penyelesaian kasus, yang kelima kopi resep dan etiket, yang keenam KY dan penyerahan obat. Kasusnya yaitu seorang laki-laki berusia 54 tahun datang ke apotek mengeluhkan hidung tersumbat sejak 2 hari yang lalu. Sudah menggunakan Vic inhaler namun tidak ada perbaikan. Pasien yang mengalami demam dan sakit kepala, pasien juga mengalami demam dan sakit kepala. Informasi apa yang perlu Anda dapatkan dan yang akan Anda berikan? Sedangkan obat yang tersedia di apotek hanya Decolgen, Dextroxin, Alpara, Demacolin, Ultraflu, Oxymetazoline, Vic inhaler, Panadol, dan Ibuprofen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Dian Resti. Selanjutnya yaitu patofisiologi dan etiologi. Etiologi dari rinitis alergi merupakan suatu penyakit inflamasi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien yang sebelumnya sudah tersensitisasi dengan alergen yang sama serta dilepaskan oleh mediator kimia pada saat terpapar kembali dengan alergen tersebut. Definisi menurut WHO ARIA yaitu allergic rhinitis and its impact on asthma adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rhinore, rasa gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Terhadap tahapan inflamasi pada rinitis alergi adalah tahapan sensitivitas yang diikuti dengan tahapan provokasi pada alergi. Reaksi alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi ketika jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau luka. Pasien rinitis alergi akan bersin, rhinorea anterior, dan yang sangat sering adalah sumbatan hidung. Ini menjadi gejala yang mengganggu pada pasien rinitis alergi. Gejala lain adalah alergik sinus, yaitu terdapat bayangan gelap di area kelopak mata bagian bawah. Rinitis alergi akan menjadi penyakit yang membahayakan bila tidak ditangani dengan baik. Pada penelitian Hauswald 2014, prevalensi rinitis alergi di dunia adalah 20-30%, di Eropa yaitu 22,7% dan di Jerman yaitu 20,6% dan cenderung meningkat. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Rinitis alergi menurut ilmu tradisional Chinese medicine memiliki kategori B1, hidung pilek, dan B-zin, hidung buntu. Penyebab rinitis alergi dapat dikarenakan serangan patogen angin, dingin, panas, dan lembab, atau akumulasi dahak, sehingga terdapat gangguan pada fungsi hidung. Patogenetis rinitis alergi dalam ilmu tradisional Chinese medicine berhubungan dengan organ paru. Fungsi utama organ paru menurut TCM adalah melakukan respirasi, berperan penting dalam fungsi dispersi dan pembersihan. Ki dari paru mengantar ki dari daya tahan tubuh yang didistribusikan ke permukaan tubuh untuk melindungi paru dari serangan faktor eksternal. Paru memiliki hubungan yang erat dengan hidung. Jika ki dari paru tidak harmonis hidung akan mengalami sumbatan, respirasi akan terganggu.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rosida Iriana. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu obat yang tersedia di apotek. Yang pertama yaitu Decolgen. Untuk kandungan Decolgen yaitu paracetamol 400 mg, fenilpropanolamin HCl 12,5 mg, chlorpheniramine maleat 1 mg. Untuk indikasinya yaitu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Kategori obat ini yaitu golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya yaitu dextrosin. Untuk kandungan dextrosin yaitu dextrometorphan HBr 15 mg, phenylprin HCl 5 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg, guaifenesin 50 mg. Untuk indikasinya yaitu mengobati gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek yang disertai batuk. Kategori yaitu golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya yaitu Alpara. Kandungannya yaitu paracetamol 500 mg, fenilpropanolamin HCl 12,5 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg, dextrometorphan HBr 15 mg. Indikasinya yaitu untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Kategori obat yaitu golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya yaitu Demacolin. Kandungan dari Demacolin yaitu paracetamol 500 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg. Indikasinya yaitu meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, rinitis alergi, dan rinitis vasomotor. Kategorinya yaitu termasuk golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya yaitu Ultraflu. Kandungan dari Ultraflu yaitu paracetamol 600 mg, fenilpropanolamin HCl 15 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg. Untuk indikasinya yaitu meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Kategori obat Ultraflu yaitu golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya oxymetazoline. Kandungan dari oxymetazoline yaitu oxymetazoline HCl 0,05%. Indikasinya yaitu terapi simptomatik pada rinitis alergi, rinitis akut atau kronis, sinusitis, common cold, polip hidung, dan mata merah. Untuk kategori obat oxymetazoline yaitu golongan obat bebas terbatas. Selanjutnya Vicks inhaler. Kandungan dari Vicks inhaler yaitu mentol 197 mg, kampor 197 mg. Indikasinya yaitu untuk meredakan flu dan pilek. Kategori dari Vicks inhaler yaitu golongan obat bebas. Selanjutnya yaitu Panadol. Kandungan dari Panadol yaitu paracetamol 500 mg. Indikasinya yaitu meredakan sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, nyeri yang mengganggu, dan menemukan demam yang menyertai flu atau influenza serta dan kategorinya yaitu golongan obat bebas. Next. Untuk selanjutnya, permasalahan kasus dan penyelesaian kasus akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arin Alfi Fatonia. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, permasalahan kasus pada kasus ini yaitu pasien mengeluhkan hidung tersumbat, mengalami demam dan sakit kepala. Pasien mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Kemudian, obat flu yang mengandung dekongestan kontraindikasi dengan pasien yang memiliki hipertensi karena dapat meningkatkan tekanan darah. Dekongestan adalah stimulan reseptor alfa-1 adrenergik. Mekanisme kerja dekongestan atau nasal dekongestan melalui vasokonstriksi pembuluh darah hidung sehingga mengurangi sekresi dan pembengkakan membran mukosa saluran hidung. Mekanisme ini membantu membuka sumbatan hidung. Namun, dekongestan juga dapat menyebabkan vasokonstriksi di tempat-tempat lainnya pada tubuh sehingga dikontraindikasikan bagi penderita hipertensi yang tidak terkontrol, hipertiroid, serta penderita penyakit jantung. Contoh-contoh obat dekongestan yang beredar di Indonesia adalah pseudoephedrine, ephedrine, fenilprin, oxymetazoline, dan ipratropium. Next. Penyelesaian kasus pada kasus ini yaitu memberikan obat kepada pasien sebagai berikut. Ibuprofen
untuk demam dan sakit kepala, dan Vic inhaler untuk flu atau hidung tersumbat. Next. Untuk selanjutnya, beritahuan dosis, kopi resep, dan etiket akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggi. Kepada Anggi, dipersilakan. Selanjutnya adalah perhitungan dosis untuk 2 obat. Yang pertama ada ibuprofen dengan dosis terapi untuk dewasa 3-4 kali 200-400 mg per hari. Untuk anak 20-30 mg per kilo berat badan 3-4 kali dalam dosis terbagi. Sedangkan dosis dalam resep yaitu 400 mg atau 1 tablet dengan aturan pakai 3 kali sehari, sehingga dapat dinyatakan bahwa dosis ibuprofen sesuai. Yang kedua ada fixed inhaler dengan dosis terapi digunakan sesuai kebutuhan dengan sediaan tub 5 mili. Dosis dalam resep digunakan sesuai kebutuhan sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed inhaler ini sesuai dengan dosis terapi. Dengan aturan pakai digunakan ketika merasakan hidungnya tersumbat. Selanjutnya adalah untuk kopi resep, yaitu diambil ibuprofen 400 mg numero 15 dengan signa 3 kali 1 tablet. Dan yang kedua adalah fixed inhaler numero 1 dengan signa PRN. Selanjutnya, yang pertama, etiket resep yang pertama, ibuprofen 400 mg dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet. Dan yang kedua, etiket berwarna biru karena fixed inhaler adalah sediaan topikal sehingga diberi pernyataan dihirup saat merasa hidung tersumbat saja. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya Lisa. Selanjutnya yaitu KIE obat kepada pasien. Yang pertama yaitu kegunaan obat atau outcome terapi yang diharapkan. Pada ibuprofen yaitu sebagai antiinflamasi non-steroid untuk mengatasi nyeri, peradangan, dan demam. Dan pada Vic inhaler ini mengandung zat aktif campur mentol dan metil salisilet yang diindikasikan untuk melegakan hidung tersumbat. Aturan pakainya untuk ibuprofen 3 kali sehari 1 tablet. Untuk Vic inhaler sesuai kebutuhan, gunakan hanya dalam posisi tegak, hirup dalam-dalam melalui tiap lubang hidung, membuat pernafasan terasa lega dan sejuk. Lalu waktu minum obatnya pada ibuprofen setelah makan, pada Vic inhaler tidak ada karena cara pakainya dihirup, dan pada ibuprofen cara pakainya diminum. Durasi penggunaan obat pada ibuprofen yaitu 4 hari. Selanjutnya, efek sampingnya pada ibuprofen yaitu perut kembung, mual dan muntah, diare atau sembelit, sakit mah, demam, dan sakit kepala. Pada Vic inhaler tidak ada efek samping pada pemakaiannya apabila digunakan dalam batas takaran yang dianjurkan. Penyimpanannya ditempatkan di tempat yang sejuk. Aktivitas yang disarankan yaitu istirahat yang cukup, mengatur pola makan yang sehat, dan berolahraga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya. Di sini kami mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan kata ataupun kekurangan pada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.